kita semua anak di dunia. Oh iya, aku harus telepon Dinda. Halo Dinda. Halo Ratu. Kamu udah siap belum untuk sekolah minggu? Sudah dong, aku sudah siap. Kita kan mau berdoa untuk Sinta yang lagi sakit. Oke, biar cintanya cepat sembuh. Tuhan Yesus juga mau kita untuk selalu mendoakan orang-orang yang sedang sakit. Karena itu berarti kita mengasihi dan juga peduli kepada mereka. Iya, kamu sudah siap belum? Ya sudah, kita mau sekolah minggu yuk. Selamat beribadah Dinda. Dadah. Dadah. Adik-adik semua, benar tadi yang dikatakan oleh Ratu. Kita harus belajar untuk mendoakan orang lain. Sebab berdoa untuk orang lain itu adalah bentuk kepedulian kita kepada sesama. Dan itu yang Tuhan mau kita lakukan. Mari terus mendoakan satu sama lain. Sebab aku dan kamu istimewa di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semuanya yang ada di rumah. Berjumpa lagi nih sama Mbak Yanti hari ini. Walaupun kita masih melalui YouTube teman-teman. Nah, hari ini Mbak Yanti gak sendiri. Dan Mbak Yanti hari ini ditemani sama Mbak Tita di sini. Wah, puji Tuhan, hari ini Mbak Yanti senang sekali karena Mbak Tita meskipun sudah lulus dari sekolah minggu masih mau melayani di sekolah minggu. Nah, adik-adik, siapa yang sudah nonton teaser ibadah hari ini? Kalau sudah nonton semua, pasti sudah tahu apa sih yang ada di dalam video itu. Nah, karena sebenarnya teasernya itu akan berhubungan dengan cerita kita hari ini. Ya nggak Mbak Tita? Betul sekali. Tentang kepedulian kita dengan cara berdoa kepada orang lain. Nah, karena berdoa adalah merupakan salah satu cara yang diajarkan oleh Tuhan untuk kita mempedulikan orang lain. Dengan kita berdoa untuk orang lain, itu artinya kita peduli sama orang tersebut. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bersama-sama bersukacita, bersukaria untuk memuji Tuhan. Adik-adik yang di rumah boleh semuanya berdiri. Kita mau bersama-sama bernyanyi. Dari terbit matahari. Go! Yuk teman-teman yang di rumah. Boleh sambil tepuk tangan juga ya. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi Mbak Tita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan,
biarlah nama Tuhan dipuji. Masih berdiri adik-adik, kita mau sapa teman-teman kita dimanapun dengan sukacita. Kita mau sama-sama bernyanyi. Hello, hello, halo, halo, ola, ola. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Hello, hello, halo, halo, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Hello, hello, halo, halo, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Hello, hello, halo, halo, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Oke adik-adik, semuanya boleh duduk. Kita mau bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau berdoa pembukaan, tapi sebelumnya mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan Hatiku Siap. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Sekali lagi Mbak Tita, hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu dan kesehatan buat kami. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu, keluarga, teman-teman sekolah minggu, supaya hari ini semua bisa beribadah di rumah dengan baik. Terima kasih untuk semuanya. Amin. Nah, sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita. Boleh duduk yang baik. Semuanya kalau yang sudah punya Alkitab dan sudah bisa membaca, boleh disiapkan Alkitabnya. Nanti kalau misalnya kita sedang mendengarkan cerita, semuanya mendengarkan dengan baik ya. Meskipun kita mendengarkannya lewat YouTube, tapi kalau misalnya kita pengen tahu cerita hari ini itu seperti apa sih, oke, semuanya boleh duduk dengan baik di tempat duduk masing-masing tentunya, bukan di kasur ya. Nah, sebelum itu kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Oke? Semuanya pasti tahu lagunya.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya Mbak Tita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita bersatu di dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Tuhan sudah kumpulkan kami pada hari ini untuk bisa bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tolong bantu kami, siapkan hati dan pikiran kami supaya kami hari ini tidak hanya mendengarkan firman-Mu, melainkan juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan juga yang berkati hamba-Mu Mbak Grace, supaya Mbak Grace bisa berbicara sesuai dengan dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ajari juga Mbak Grace untuk bisa menjadi teladan yang baik untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di GKJ Pondok Gede. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke cerita hari ini, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Yohanes 17. Sudah siap Alkitab ya? Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Sudah, Mbak Grace sudah ketemu? Mbak Grace bacain ya. Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu.
firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Oke, jadi dari bacaan tadi sebenarnya kita mau ngomongin apa sih hari ini? Hari ini kita mau ngomongin apa? Hari ini kita mau ngomongin tentang, sebentar, Mbak Grace cari dulu ya. Tentang kasih. Kalau kita mengasihi orang, apa sih tandanya? Kalau kita mengasihi orang, tandanya kita peduli sama orang tersebut. Terus kalau kita peduli sama orang tersebut, apa sih ciri-cirinya? Kalau kita lihat-lihat ya, kalau kita peduli sama seseorang, artinya kita memikirkan orang tersebut dalam kehidupan kita. Kita ingin memperindahkan orang tersebut. Itu kalau menurut kamus ya, memperindahkan itu artinya kita menghargai orang tersebut. Kalau kita peduli sama seseorang, kita juga memperhatikan orang tersebut. Jadi misalnya nih ya, Mbak Grace mau ajak kalian semua memikirkan orang yang kalian kasihi. Boleh mama, papa, boleh adik, kakak, boleh eyang, boleh teman di rumah, boleh teman di sekolah. Mari kita pejamkan mata sebentar, kemudian kita pikirkan orang yang kita kasihi. Udah ketemu? Oke, kalau udah ketemu, sekarang Mbak Grace mau ajak kalian membayangkan lagi. Kalau misalnya saat ini nih ya, saat ini kalian punya es krim yang sangat enak ya, kalian punya es krim yang sangat enak, apa sih yang mau kalian lakukan untuk orang yang kalian kasihi? Pastinya kalian ingin berbagi sama mereka kan, enak kayaknya makan es krim bareng dengan orang yang dikasihi. Kalau misalnya kalian punya tiket untuk jalan-jalan, kira-kira mau diapain ya tiket untuk jalan-jalannya bersama dengan orang yang dikasihi? Sepertinya kita pasti akan ngajakin mereka jalan-jalan dong. Kan nggak enak pergi sendiri, enaknya pergi sama orang yang dikasihi ya. Bayangkan juga kalau sekarang kamu punya mainan konsol baru, atau punya kaset baru nih, kaset buat game baru. Enaknya diapain ya? Pasti enaknya ngajakin orang yang kamu kasihi main bareng dong, ya nggak sih? Kayak gitu. Bersama dengan orang yang kita kasihi, kita pasti pengen berbagi sesuatu, menghabiskan waktu bersama, pergi bersama. Tapi apa yang terjadi kalau orang yang kamu kasihi sedang sakit? Pasti kamu sedih kan ya, dan kemudian pengen menjenguk atau pengen pergi merawat, kayak gitu ya. Tapi apa yang terjadi kalau saat ini kamu tidak bisa bertemu dengan orang yang kamu kasihi? Apa yang terjadi kalau kamu punya es krim, kamu punya tiket untuk jalan-jalan, kamu punya mainan baru, tapi kamu tidak bisa bersama-sama dengan orang yang kita kasihi, orang yang kamu kasihi, atau orang yang Mbak Grace kasihi juga? Rasanya kita jadi nggak bisa berbagi, nggak bisa ngerawat orang tersebut, nggak bisa menghabiskan waktu bersama. Tapi ada hal yang bisa kita lakukan. Mari kita lihat kembali Yohanes 17. Saat itu di Yohanes 17 Tuhan Yesus sedang berdoa untuk murid-muridnya. Kenapa Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya? Tuhan Yesus saat itu tahu bahwa sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia ini. Dia tahu sebentar lagi dia akan mati di kayu salib. Oleh karena itu Tuhan Yesus memohon kepada Allah Bapa yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu untuk bisa menjaga setiap murid-muridnya ketika nanti Tuhan Yesus terangkat kembali ke surga. Tuhan Yesus sangat sayang sekali sama murid-muridnya, dan ketika dia tahu bahwa dia tidak bisa menjaga murid-muridnya secara langsung, secara fisik di dunia, Tuhan Yesus berdoa supaya Allah Bapa bisa menjaga murid-muridnya ketika dia kembali ke surga. Begitu juga dengan kita. Kadang-kadang kita tidak bisa menjaga langsung orang-orang yang kita kasihi. Kadang-kadang orang yang kita kasihi jatuh sakit dan kemudian kita nggak bisa menjenguk atau merawat mereka. Atau mungkin kita masih sangat kecil sekali gitu ya, belum jadi dokter, jadi kita nggak bisa menyembuhkan penyakit mereka. Tapi kita tahu kalau ada Allah yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu, ada Allah yang sangat luar biasa yang menciptakan alam semesta ini dengan begitu indahnya. Wow,
yang memiliki kuasa untuk bisa menjaga orang-orang yang kita kasihi. Kadang-kadang ketika kita makan enak, kita tahu kita tidak bisa berbagi langsung dengan orang-orang yang kita kasihi. Tapi kita juga bisa berdoa supaya hari itu Tuhan memberikan orang-orang yang kita kasihi makanan yang cukup, makanan yang juga sama enaknya dengan makanan yang kita makan. Kadang-kadang kita tidak bisa juga berdoa, pergi bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasih untuk jalan-jalan gitu ya. Misalnya nggak bisa ngajak Eyang pergi jalan-jalan lagi ke mall sekarang gitu, karena Eyang kan beresiko tinggi kena COVID gitu ya. Tapi kita bisa berdoa juga supaya Eyang bisa mendapatkan waktu yang menyenangkan, atau supaya kita dimampukan untuk bisa meluangkan waktu pergi ke rumah Eyang untuk bisa bersama-sama menghabiskan waktu dengan Eyang. Doa adalah salah satu bentuk kasih yang paling besar yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang kita kasihi. Memang gak kelihatan bentuknya kayak es krim, atau kayak tiket jalan-jalan, atau kayak game baru. Tapi doa adalah bentuk kasih yang sangat besar, yang kuasanya jauh melebihi rasa es krim yang enak, jauh melebihi liburan yang menyenangkan, jauh melebihi serunya game yang kamu punya. Jadi ini kalau sekarang kita melihat waktu ya, ini kan sudah lebih dari 1 tahun sejak pandemi. Pasti udah lama banget kita nggak ketemu dengan teman di sekolah, teman di rumah mungkin, karena udah jarang main ya. Ketemu dengan saudara sepupu, Eyang, mama dan papa mungkin masih sering ketemu di rumah ya. Tapi ada banyak mungkin yang terpisah dari orang-orang yang kita kasihi, dengan teman-teman gereja misalnya. Paling-paling kita ketemunya lewat Zoom atau WhatsApp call, atau lewat media sosial lainnya. Tapi bukan berarti kita kemudian berhenti atau kemudian kita berhenti menunjukkan rasa kasih kita kepada mereka. Ada cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kita peduli dan mengasihi orang-orang tersebut dengan cara mendoakannya. Itu firman kita hari ini. Mbak Grace akan tutup dalam doa. Nanti di tengah-tengah doa Mbak Grace akan ajak kalian untuk bisa meluangkan waktu berdoa untuk orang-orang yang kamu kasihi. Silakan mendoakan apapun. Doakan misalnya orang-orang yang dikasihi tetap dijaga kesehatannya, atau doakan orang-orang yang kalian kasihi untuk bisa mendapatkan hari yang seru dan menyenangkan, atau supaya mereka misalnya bisa makan es krim juga gitu ya hari ini. Jadi nanti di tengah-tengah Mbak Grace ajak kalian untuk berdoa. Sesudah itu Mbak Grace akan tutup doanya dengan doa Bapa kami. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami berterima kasih karena hari ini kami belajar bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Kami berterima kasih karena sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus berdoa untuk kami semua murid-muridnya. Dan kami berterima kasih karena saat ini kami tahu Tuhan menjagai kami begitu rupa dengan kasih yang sangat luar biasa, dengan kemahakuasaan yang membuat kami yakin dan percaya bahwa kami di tengah-tengah kesulitan apapun kami akan baik-baik saja. Karena kami mengerti bahwa Tuhan memelihara kami dengan baik, kami pun ingin berdoa saat ini untuk orang-orang yang kami kasihi, supaya Tuhan juga yang mau memelihara kehidupan mereka dengan baik. Kami berdoa supaya Tuhan juga yang mau menjagai mereka. Mbak Grace mau mengundang adik-adik sekolah minggu untuk saat ini bisa berdoa sejenak untuk orang-orang yang kalian kasihi. Mari kita berdoa untuk mereka. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah mendengarkan kami. Kami mau serahkan seluruh permohonan kami ke dalam tangan-Mu saja. Dan sebentar lagi kami akan menutup doa ini dengan doa yang sudah diajarkan oleh-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Gak tahu kapan Mbak Grace ketemu sama kalian. Detektif Kanon cuti dulu, nanti Detektif Kanon akan kembali lagi in action. Entah kapan. Dah adik-adik, selamat hari Minggu.
Sekarang kita akan membaca ayat emas yang diambil dari Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Terima kasih. Wow, bagaimana adik-adik? Cerita kita hari ini mengajak kita untuk menjadi anak yang peduli dan belajar saling mendoakan satu sama lain. Mari belajar menjadi anak-anak yang memiliki kepedulian seperti Tuhan Yesus yang mencintai semua anak tanpa melihat rupa kita. Ya, benar sekali Mbak Tita. Teman-teman yang di rumah, adik-adik yang di rumah, hari ini kita belajar bersama dengan cerita yang kita sudah dengar bersama tadi. Bagaimana kita peduli dengan orang lain dengan cara mendoakan mereka. Nah, sekarang kita mau merespon cerita kita hari ini dengan memuji Tuhan. Yesus cinta semua anak karena memang benar Tuhan itu sangat mencintai kita semua. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Oke adik-adik, sekarang kita mau bersama-sama memberikan persembahan. Persembahannya boleh dimasukkan ke dalam amplop dan boleh diberikan kepada mama papanya. Kalau misalnya ada yang sudah persembahan tadi bersama dengan mama papa di ibadah jemaat dewasa, tidak apa-apa. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan sambil memuji Tuhan, menyanyikan Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan penyembahanku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa persembahan. Ya Tuhan, hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, mari kita satukan hati untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas waktu indah ini kami dapat berkumpul untuk sekolah minggu. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami agar selalu sehat dan selalu dalam penyertaan-Mu. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati pelayanan mereka. Tak lupa kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan berkati pekerjaan mereka dan kiranya juga Tuhan
memberi kesehatan dan damai sejahtera kepada mereka. Tuhan, satu lagi Tuhan, kami berdoa untuk negara, kiranya negara kami jauh dari kejahatan. Dan juga kami berdoa untuk pandemi ini, jauhkan kami dan bebaskan kami dari pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini Mbak Tita. Hari ini kita mau berjanji untuk menjadi anak-anak yang peduli sama teman-teman kita, sama orang lain. Peduli itu bisa dilakukan dengan banyak cara sebenarnya. Salah satunya yang sudah kita pelajari hari ini yaitu berdoa. Dengan kita berdoa, mendoakan orang lain, orang yang sedang sakit atau orang yang lagi sedih juga tidak apa-apa didoakan. Itu juga merupakan salah satu cara bahwa kita peduli sama orang tersebut. Nah, mari belajar menjadi anak-anak yang selalu peduli dan mengasihi teman-teman kita dan semua orang. Karena itu yang Tuhan mau kita lakukan. Kita semua adalah istimewa di mata Tuhan. Jadi, aku, kamu, dan adik-adik di rumah semuanya sama dan berharga bagi Tuhan. Mari saling mendoakan, saling mendukung, dan saling mengasihi. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih atas firman-Mu dan juga sekolah minggu hari ini. Semoga kita sehat selalu. Amin. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Masih sama Mbak Yanti dan juga Mbak Tita. Jadi teman-teman, adik-adik di rumah tetap sehat, tetap sukacita. Kalau tidak perlu-perlu untuk keluar rumah, tetaplah di rumah ya.
Semoga semuanya tetap sehat di rumah sampai kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang, 2 minggu lagi maksudnya ya. Di minggu ke-5 tanggal 30. Oke? Semuanya tetap sehat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai jumpa. Dadah. Terima kasih Tita. Selamat pagi adik-adik. Sekarang saatnya kita membuat aktivitas. Minggu hari ini kita akan membuat aktivitas prayer hand. Contohnya seperti yang ada di video ini ya. Yuk kita sama-sama membuatnya. Alat dan bahan. Pertama, kita membutuhkan selembar kertas. Usahakan ukurannya minimal A4 ya. Lalu lem. Kita juga butuh beberapa kertas warna. Pita, gunting, stapler, alat tulis, pensil atau spidol. Mari kita mulai membuat telapak tangan. Siapkan kertas HVS-nya, lalu kita lipat menjadi 2 bagian. Seperti ini ya. Lalu kita cetak telapak tangan kita di atas kertasnya. Seperti contoh. Kalau sudah tercetak, ambil gunting, lalu kita potong sesuai dengan garis. Hati-hati ya adik-adik menggunakan guntingnya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, jadi telapak tangannya tidak terputus ya. Sekarang siapkan kertas warna. Kertas warna digunakan untuk membuat bentuk hati. Lipat menjadi 2 bagian ya. Setelah terlipat 2 bagian, kita lipat lagi. Jadi seperti persegi. Sekarang kita gunting kertas warna menjadi bentuk hati. Adik-adik, hati-hati ya menggunakan guntingnya. Minta bantuan orang tua kalian ya. Bentuk hati warna merah sudah. Lanjutkan dengan kertas warna lain ya. Sekarang kita akan menyatukan kertas berbentuk hati dengan kertas berbentuk telapak tangan yang tadi.
Untuk menyatukannya, kita menggunakan stapler ya. Hati-hati, minta bantuan orang tua kalian ya. Nah, kalau sudah seperti ini deh, jadi telapak tangannya bisa tertutup. Selanjutnya kita akan menempelkan pita di kertas telapak tangannya. Beri lem pada pita yang akan menempel pada telapak tangan. Prayer hand sudah jadi. Seperti ini ya adik-adik. Untuk bagian dalamnya atau bagian hatinya, adik-adik bisa isi dengan jadwal berdoa setiap hari. Kalau Mbak Asti diisi dengan jadwal dari Senin sampai Sabtu, yaitu untuk ayat Alkitab. Selamat membuat aktivitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.